Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mumpung hari ini sedang cerah, kita bertemu lagi di dalam acara wedangan pada saat ini. Kebetulan beberapa hari terakhir ini cuaca sedang tidak bersahabat. Wedangan kali ini saya membuat wedang jahe, serai, dan daun jeruk. Di sekitar kita banyak rempah-rempah yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan sebagai minuman. Di antaranya seperti yang saya buat kali ini, cukup untuk menghangatkan tubuh. Bisa kita cari sendiri di dapur atau di sekitar kebun kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadaan sekarang sudah sangat modern. Banyak hal yang telah dilakukan oleh manusia. Banyak proyek-proyek, banyak mega proyek yang telah dilakukan oleh manusia. Dengan adanya kemajuan yang semakin tinggi ini, persoalannya adalah mengapa masih banyak terjadi kesalahpahaman yang memicu kepada pertengkaran, apakah itu di keluarga kita, secara skala kecil, di pertemanan kita, di kehidupan kita berjemaat, ataupun bermasyarakat. Bahkan dalam skala yang besar, kita melihat sekarang ini masih ada peperangan, perang antara Rusia dan Ukraina. Saudara, apakah ini disebabkan oleh karena tidak mampuan kita di dalam berbahasa dan mengerti bahasa dari orang-orang yang berbicara dengan kita, yang berinteraksi dengan kita? Barangkali. Nah, mari kita melihat di dalam kitab suci yang boleh menjadi rujukan bagi kita untuk belajar bagaimana kita memahami situasi dan keadaan kita sekarang ini. Saudara, salah satu mega proyek yang pernah terjadi dan paling awal terjadi itu adalah kisah tentang Menara Babel. Tapi kita tahu akhir dari kisah Menara Babel itu bahwa kemudian manusia dikacaukan bahasanya dan diserakkan ke seluruh bumi. Dikatakan di dalam Kejadian 11 ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saudara, mengapa? Bukankah pembangunan menara itu bagus? Bukankah itu proyek besar yang patut dihargai, diapresiasi? Saudara, persoalannya bukan pada apa yang mereka lakukan, tetapi persoalannya adalah pada motivasi yang mendasari mereka melakukan itu. Lihatlah di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang keempat dikatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ada dua perkara di sini yang mendasari maka kemudian terjadi akhir kisah Menara Babel itu. Yang pertama, motivasi mereka itu adalah marilah kita cari nama. Yang kedua, motivasi mereka adalah
supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kasih Tuhan, motivasi ini tidak baik. Motivasi untuk mencari nama itu kiranya boleh menjadi peringatan bagi kita. Apapun yang kita lakukan, janganlah dengan suatu tujuan untuk mencari nama. Hal yang baik, sebaik apapun, jika dilakukan dengan tujuan untuk mencari nama, itu pasti tidak baik. Yang kedua, kita ini adalah mandataris Tuhan. Di dalam penciptaan, Tuhan memberikan perintah supaya manusia itu memenuhi bumi. Tetapi mereka melawan perintah itu, tidak mau untuk memenuhi. Niat untuk melawan perintah Tuhan inilah yang harus menjadi peringatan bagi kita juga di dalam kita melakukan apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, meskipun kelihatannya seolah-olah adalah baik, tetapi jika niatnya itu adalah untuk melawan perintah Tuhan, maka itu pasti tidak baik. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mawas diri di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga kecil kita, baik di dalam kehidupan kita bersama, di gereja, di masyarakat, dimanapun kita dipertemukan oleh Tuhan dengan sesama kita. Apapun yang kita lakukan, pelayanan, pekerjaan kita, bahkan sampai ke proyek-proyek yang besar sekalipun, janganlah dilakukan dengan tujuan untuk mencari nama, dan janganlah dilakukan dengan tujuan untuk melawan kehendak Tuhan, karena itu pasti tidak baik. Nah, kalau kita melihat situasi sekarang ini, hubungan antar manusia, kita melihat ada nada-nada kerenggangan. Contoh yang besar tentu adalah perang antara Rusia dan Ukraina ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawalinya, memperbaiki dari diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, marilah kita gunakan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang banyak, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian yang berikutnya, marilah kita melihat di dalam niat kita ketika kita melakukan apapun yang akan kita lakukan. Apakah niat kita itu didasari dengan niat yang baik, bukan dengan niat untuk mencari nama, dan bukan dengan niat untuk melawan kehendak Tuhan. Di dalam wedangan kita kali ini, kita diingatkan untuk mawas diri, mawas kepada diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri. Karena yang tahu dari niat itu adalah hanya kita dan Tuhan. Orang lain tidak akan pernah tahu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati minuman yang kita siapkan di rumah masing-masing, kiranya boleh menjadi salah satu cara bagi kita untuk menjaga kesehatan kita. Tuhan memberkati kita semua.